Dalam benak kita selalu ada pertanyaan, berapa jumlah sahabat Nabi SAW? Tidak mungkin bisa memastikan berapa jumlah sahabat Nabi SAW karena mereka terpencar ke berbagai negeri, daerah, dan penjuru bumi. Bahkan di zaman Nabi SAW sendiri tidak ada yang mengumpulkan daftar nama-nama orang yang masuk Islam, siapa yang lahir di keluarga muslim, dan seterusnya. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dinyatakan dalam hadis panjang tentang kisah beliau yang tidak ikut perang Tabuk. Ka'ab mengatakan, kaum muslimin yang ikut bersama Nabi SAW sangat banyak. Tidak ada kitab manapun yang mampu menuliskan semua nama-nama mereka. Demikian tidak pula orang yang mampu menghafalnya. Hadis riwayat Bukhari 4418 dan Muslim 2769. Ada sebagian ulama yang menegaskan angka tertentu ketika menyebut jumlah-jumlah sahabat Nabi. Namun pendapat semacam ini adalah hasil ijtihad mereka. Beliau menegaskan bahwa jumlah sahabat ada 114.000 orang. Di antaranya salah satunya Sa'id bin Zaid al-Adawi. Sa'id bin Zaid al-Adawi radhiyallahu anhu merupakan kelompok sahabat yang memeluk Islam pada masa-masa awal, sehingga ia termasuk dalam kelompok As-Sabiqunal Awalun. Ia menemukan Islam bersama istrinya Fatimah binti Khattab, adik dari Umar bin Khattab. Sejak masa remajanya di masa jahiliyah, ia tidak pernah mengikuti perbuatan-perbuatan yang umumnya dilakukan oleh kaum Quraisy, seperti menyembah berhala, bermain judi, minum minuman keras, main wanita, dan perbuatan nista lainnya. Sikap dan pandangan hidupnya ini ternyata diwarisi dari ayahnya, Zaid bin Amr bin Naufal. Zaid bin Amr bin Naufal juga sangat aktif menentang kebiasaan kaum Quraisy menghubur hidup-hidup anak perempuan-perempuannya karena dianggap sebagai aib, seperti yang pernah dilakukan Umar bin Khattab di masa jahiliyah. Ia selalu menawarkan diri untuk mengasuh. Di samping akhlaknya yang mulia, pemuda ini mempunyai pandangan yang sama dengan dirinya tentang kebiasaan dan ritual jahiliyah kaum Quraisy. Tapi Zaid meninggal ketika kaum Quraisy sedang memperbaiki Ka'bah, yaitu ketika Nabi SAW berusia 35 tahun. Dengan didikan seperti itulah Sa'id bin Zaid tumbuh dewasa. Maka tak heran ketika Nabi SAW menyampaikan risalahnya, ia dan istrinya langsung menyambut seruan beliau. Tak ada ketakutan dan kekhawatiran walau saat itu kaum Quraisy melancarkan siksaan yang tak terperikan. Istrinya sedang mendapatkan pengajaran Al-Quran dari sahabat Khabbab bin Aras. Tiba-tiba terdengar ketukan, atau mungkin lebih tepat, gedoran di pintu rumahnya. Ketika ditanyakan siapa yang mengetuk tersebut, suasana khusyuk dalam pengajaran Al-Quran tersebut menjadi kacau. Khabbab segera bunyi sambil terus berdoa memohon pertolongan Allah SWT. Sa'id dan istrinya menuju pintu sambil menyembunyikan lembaran-lembaran mushaf di balik bajunya. Begitu pula pintu dibuka oleh Sa'id. Umar melontarkan pernyataan keras dengan sorot mata menakutkan. Benarkah desas-desus yang kudengar bahwa kalian telah murtad? Sebelum kejadian itu, sebenarnya Umar telah membulatkan tekad untuk membunuh Nabi SAW. Kemarahannya telah memuncak karena kaum Quraisy jadi terpecah belah, mengalami kekacauan dan kegelisahan. Penyebab kesemuanya itu adalah dakwah Islamiyah yang disampaikan Nabi SAW. Dalam pemikiran Umar, jika ia menyingkirkan membunuh beliau, tentunya kaum Quraisy kembali tenang seperti semula. Sebenarnya Sa'id melihat bahaya yang tampak dari sorot mata Umar, tapi keimanan yang telah merasuk seolah memberikan tambahan kekuatan yang terkira. Bukannya menolak tuduhan, ia justru berkata, "Wahai Umar, bagaimana pendapat Anda jika kebenaran itu ternyata berada di pihak mereka?" Mendengar jawaban itu, Umar langsung menerkam Sa'id, memutar kepalanya, kemudian membanting ke tanah. Setelah itu Umar menduduki dada Sa'id. Sepertinya Umar ingin memberikan pukulan pamungkas untuk Sa'id. Fatimah mendekat untuk membela suaminya, tetapi ia mendapat tinju keras Umar di wajahnya sehingga terjatuh dan berdarah mengalir di bibirnya. Keadaan Sa'id sangat kritis. Ia bukan lawan duel sebanding dengan Umar, dan ia hanya bisa pasrah jika Umar akan menghabisinya. Tapi tiba-tiba terdengar perikikan keras istrinya. "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah
dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Umar tersentak bagai disengat listrik. Pekikan itu seakan menembus ulu hatinya, terkejut dan heran. Umar bin Khattab seakan tak percaya wanita lemah yang tidak lain adiknya sendiri berani menentangnya. Tapi justru dari keheranan dan ketidakpercayaan ini, amarahnya menjadi reda dan kemudian menjadi titik balik ia memperoleh hidayah dan akhirnya memeluk Islam. Sebagaimana sahabat-sahabat yang memeluk Islam pada masa awal, Sa'id bin Zaid merupakan sosok yang banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah. Seorang alim yang sangat zuhud, hampir tidak pernah tertinggal dalam berbentuk tugas mata-mata ke Syam bersama Talha bin Ubaidillah. Tetapi beliau menetapkan sebagai Ahlul Badar dan memberikan bagian ghanimah dari perang Badar. Walau secara fisik tidak terjun dalam pertempuran tersebut, ada 7 sahabat lainnya seperti Sa'id tidak mengikuti perang Badar, tetapi Nabi SAW menetapkannya sebagai Ahlul Badar. Sa'id juga termasuk kelompok 10 sahabat yang dijamin oleh Nabi SAW akan masuk surga dalam masa hidupnya. Sa'id sempat mengalami masa kejayaan Islam di mana wilayah makin meluas dan makin banyak lowongan jabatan. Sungguhnya ia pantas memangku salah satu dari jabatan-jabatan tersebut, tapi ia memilih untuk menghindarinya. Bahkan dalam banyak pertempuran yang diterjuninya, ia lebih memilih menjadi prajurit biasa. Dalam suatu pasukan besar yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, setelah menaklukkan Damaskus, Sa'id menetapkan dirinya sebagai gubernur di sana. Tetapi Sa'id bin Zaid meminta dengan sangat kepada komandannya itu untuk memilih orang lain memegang jabatan tersebut dan mengizinkan untuk menjadi prajurit biasa di bawah kepemimpinannya. Ia ingin terus berjuang menegakkan kalimat-kalimat Allah dan panji-panji kebenaran suatu keadaan yang tidak bisa melakukannya. Seperti halnya jabatan yang dihindarinya, begitu juga dengan harta dan kemewahan dunia. Tetapi sejak masa Khalifah Umar, harta kekayaan datang melimpah ruah, memenuhi Baitul Mal. Sehingga mau tidak mau, sahabat-sahabat masa awal seperti Sa'id bin Zaid akan memperoleh bagian juga. Bahkan Khalifah Umar memberikan jatah lebih banyak daripada bagian sahabat-sahabat yang memeluk Islam belakangan, yaitu setelah terjadinya Fathul Makkah. Namun setiap kali ia memperoleh pembagian harta atau uang, segera saja ia menyedekahkannya lagi, kecuali sekedarnya saja. Namun dengan cara hidupnya yang zuhud itu, masih ada juga orang yang memfitnah dirinya, bersikap duniawiyah. Peristiwa itu terjadi pada masa pemerintahan Muawiyah, ketika ia telah menghabiskan sisa hidupnya hanya untuk beribadah di Madinah. Seorang wanita bernama Arwa binti Aus menuduh Sa'id telah merampas tanah miliknya. Pada mulanya, Sa'id tidak mau terlalu peduli atau melayani tuduhan tersebut. Ia hanya membantah sekedarnya dan menasehatinya. Kemudian, Sa'id berbalik menghadap kiblat dan berdoa, "Ya Allah, apabila dia sengaja membuat-buat kebohongan ini, janganlah Engkau mematikan dirinya kecuali setelah ia menjadi buta, dan hendaklah Engkau jadikan sumurnya sebagai kuburannya." Beberapa waktu kemudian, Arwa binti Aus menjadi buta, dan dalam keadaan seperti itu ia terjatuh ke dalam sumur miliknya sendiri dan mati di dalamnya. Sebenarnya saat itu Sa'id berdoa tidak terlalu keras, tapi beberapa orang sempat mendengarnya. Ketika masih hidup bersama 9 sahabat lainnya, ia tidak terlalu menonjol dan terkenal dibanding sahabat-sahabat lainnya yang memeluk Islam belakangan. Hal ini terjadi karena ia memang suka menyembunyikan diri, lebih asik menyendiri dalam ibadah bersama Allah. Walau secara lahiriah ia berada di antara banyaknya sahabat lainnya, setelah peristiwa dengan Arwa bin Aus dan banyak orang yang mendatangi dirinya, Sa'id merasa tidak nyaman. Apalagi kehidupan kaum muslimin saat itu, walau tinggal di Madinah, tetapi makin banyak saja yang mengagung-agungkannya. Sa'id bin Zaid al-Adawi radhiyallahu anhu ketika masih hidup bersama selalu berjuang dan berjihad di jalan Allah setiap kali ada kesempatan, dan menghabiskan waktu dengan ibadah ketika sedang menggantungkan pedang. Bahkan telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Karena itu Sa'id pindah ke daerah pedalaman ini di Akik, dan ia wafat di sana pada tahun 50 atau 51 Hijriah. Tapi jenazahnya dibawa pulang ke Madinah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Umar.
keponakannya sendiri. Kemudian dimakamkan di Baqi. Demikianlah kisah seorang sahabat yang